Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,30% ke angka 4.917. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham potensial yang teman-teman bisa amati dan masuk ke watchlist di masa resesi seperti sekarang ini. Semoga analisa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora jika kita lihat hari ini masih naik 3% lebih ke harga 2.410. Dan untuk grafik bisa kita lihat secara tren saat ini Mayora masih bergerak sideways. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren jangka pendek saham Mayora masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat saham Mayora masih bergerak uptrend. Dan cuma kemarin doang saham Mayora sempat turun di bawah garis EMA 50 dan mendekati garis EMA 150. Jadi garis EMA 50 saat ini jika kita lihat merupakan support yang masih kuat untuk menahan kejatuhan dari saham Mayora. Untuk garis EMA 50-nya saat ini berada di sekitar harga 2.350. Dan untuk garis EMA 150 berada di sekitar harga 2.230. Seperti yang kita tahu, saham Mayora ini bergerak dalam sektor consumer good atau biskuit-biskuit yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi walaupun sekarang kita tahu Indonesia masuk resesi, tapi penjualan consumer goods harusnya tidak akan turun terlalu dalam. Yang membuat ISG turun saat ini kebanyakan adalah penurunan dari saham-saham perbankan. Itu membuat ISG masih akan sulit naik saat ini. Karena saham-saham perbankan saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Sedangkan saham-saham consumer good atau saham yang kemarin saya analisa pada video sebelumnya, saham-saham tersebut masih ada peluang untuk naik. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren saat ini masih sideways dan masih belum bergerak downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya saham Mayora dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2.600. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 dan 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Mayora masih melanjutkan kenaikan. Tapi best buy-nya adalah tetap tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi tunggu di sekitar garis EMA 50, saat menyentuh harga di garis EMA 50 dan rebound, teman-teman bisa entry dan masih bisa hold untuk investasi atau trading jangka menengah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham KLBF. Saham KLBF pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1.530. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham KLBF masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.480. Minggu lalu saham KLBF juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound. Tapi saat naik menyentuh garis EMA 150, garis EMA 50 terlihat masih gagal break. Dan hari ini KLB juga masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini KB masih bergerak sideways
dan berada di antara resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1545 dan support di garis EMA 150 di harga 1480. Saham Kalbe ini juga merupakan saham yang consumer good, walaupun dia juga bergerak di bidang farmasi. Jadi saham Kalbe mempunyai dua keuntungan pada masa resesi ini. Pertama, karena dia memproduksi obat-obatan dan vaksin yang akan memberikan sentimen positif ke depannya. Selain itu juga Kalbe memproduksi bahan-bahan consumer good. Jadi susu, biskuit juga diproduksi oleh Kalbe. Dan produk-produk dari Kalbe juga banyak dibutuhkan masyarakat. Jadi walaupun masa resesi seperti sekarang ini, menurut saya laporan keuangan Kalbe juga tidak akan turun terlalu dalam. Bisa saja malah akan positif atau malah meningkat pada tahun ini. Tapi untuk grafik memang kita lihat secara teknikal saat ini Kalbe masih bergerak sideways dan memang berada tepat di dari support kuatnya di EMA 150. Memang untuk secara teknikal mesti hati-hati karena apabila support di EMA 150 ini terlewati, Kalbe akan mulai bergerak sideways. Mulai bergerak downtrend. Yang karena ini bergerak sideways, jika kita lihat apabila break maka akan bergerak downtrend kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Kalbe hari ini masih diakumulasi oleh bandar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Kalbe dalam 1 minggu ke depan juga masih berpeluang untuk bergerak sideways. Dan masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1600. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade, apabila hari ini berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik saat mendekati harga 1600. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Kalbe, paling amannya adalah tunggu Kalbe berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman ingin swing trade, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1480 sampai 1500. Dan saat ini sebaiknya swing trade saja dulu. Karena kondisinya Kalbe saat ini berada dekat dengan support kuatnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP ini selalu saya sarankan untuk masuk watchlist pada saat IHSG sudah mulai turun di bawah garis EMA 50. Pada video penjelasan saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apabila Indonesia masuk resesi, kebanyakan masyarakat pasti akan membeli produk Indomie. Itu membuat saham ICBP masih berpeluang untuk bertahan pada masa resesi ini. Jadi karena penjualan masih tetap bagus, laporan keuangan juga harusnya masih akan bagus. Dan secara teknikal juga saat ini saham ICBP masih bagus. Karena jika kita lihat masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jika kita lihat hari Senin kemarin ICBP juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan setelah itu masih berhasil rebound. Untuk resisten bisa kita lihat saat ini masih berada di sekitar harga 10.600. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan saya melihat ICBP masih akan bergerak sideways. Dan masih berpeluang untuk naik menyentuh resisten di harga 10.600. Peluang untuk break dari resisten ini selama 1 minggu ke depan sepertinya memang masih kecil. Tapi apabila kita lihat saham ICBP ini,
Karena saat ini IHSG masih terus turun, tetapi IHSG masih bertahan. Pada saat IHSG mulai naik, ICBP berpeluang untuk break dari resisten ini dan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50 atau 150 maupun yang mempunyai saham ini di harga atas, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ICBP masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ICBP saat ini, tetap saran saya tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 150. Jadi apabila teman-teman kemarin belum sempat entry membeli saham ICBP di sekitar daerah supportnya, saat ini jangan entry dulu. Karena masih ada peluang untuk bergerak sideways. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA memang bukan termasuk dalam sektor consumer good. Karena saham ini bergerak dalam bidang mining atau khususnya pada sektor emas. Kenapa saya masukkan ini sebagai saham yang berpotensi masih bertahan pada masa resesi? Karena kita bisa balik kembali pada bulan Maret kemarin. Jadi coba saya mundurin. Bisa teman-teman lihat pada saat bulan Maret IHSG turun sangat dalam. Dari angka 6 ribuan turun di bawah angka 5 ribu. Malah sempat menyentuh angka 4 ribuan. Tapi penurunan untuk saham MDKA tidak terlalu dalam. Walaupun sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan recovery-nya cepat. Karena pada masa itu dolar mulai bergerak naik dan efeknya harga emas juga naik sangat tinggi. Dan karena harga emas mulai naik, MDKA juga mulai bergerak naik kembali. Ini bisa kita lihat grafiknya dari Maret sampai bulan paling tingginya bulan Agustus berada di sekitar harga 2000-an. MDKA bergerak sangat uptrend. Dan setelah menyentuh angka 2000 memang MDKA saat ini mulai bergerak turun. Jadi secara tren jangka pendek memang kelihatan mulai bergerak downtrend. Tapi saat ini masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1460. Dan selama 2-3 minggu ini masih bergerak sideways antara garis EMA 50 dan 150. Jadi resistennya saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 1650. Dan jika kita lihat tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak sideways. Jadi belum downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan sekarang jika kita lihat dolar sudah mulai naik kembali. Yang sebelumnya harga 14 ribuan saat ini sudah mulai mendekati harga 15 ribu. Dan kedepannya saya lihat harga emas pasti akan naik kembali. Pada saat harga emas mulai naik, maka MDKA juga akan mulai bergerak naik kembali. Karena itu saya selalu menyarankan untuk teman-teman mempunyai saham MDKA ini selama masih bertahan di atas support kuat di EMA 150, apabila tidak mau melakukan take profit, tahan saja dulu. Apabila teman-teman membeli di sekitar harga atas di sekitar harga 1900 sampai harga 2000, saham ini masih bisa di hold. Karena masih ada peluang untuk naik kembali minimal ke harga 1900. Jika kita lihat kondisi harga emas saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Walaupun kenaikannya tidak setinggi pada bulan April atau Mei kemarin. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah mulai terlihat. Apalagi jika perekonomian Indonesia makin terpuruk atau perekonomian global makin terpuruk, maka harga emas pasti akan naik. Dan ini kesempatan untuk kita bisa mendapatkan harga MDKA di harga bawah dan take profit pada saat MDKA sudah mulai naik kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga masuk melakukan akumulasi. Dan apabila teman-teman ikutin, bisa kita lihat asing dari tanggal 18 sampai hari ini tanggal 23 sudah mulai masuk membeli saham MDKA. Jadi ini data saya ambil dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Terlihat selama 1 bulan terakhir ini, 4 hari terakhir asing sudah mulai masuk. Untuk datanya teman-teman bisa
sampai 1 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Tapi supaya gampangnya saya ambil dari data 1 bulan terakhir ini. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Apabila teman-teman ingin lihat dari bulan Juli, bisa kita lihat datanya lengkap semua. Pada saat bulan Juli, asing masih terus melakukan akumulasi karena saat itu harga emas masih terus naik. Jadi asing tetap akumulasi sehingga harga MBKA juga terus melanjutkan kenaikan. Dan sekarang tanda-tandanya sudah mulai kelihatan, asing sudah mulai masuk kembali. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham MBKA tetapi masih khawatir, best buy-nya adalah tunggu MBKA berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis resisten berikutnya di sekitar harga 1830, atau apabila ingin hold lagi untuk take profit di garis resisten dari harga 2000, teman-teman masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi untuk yang investasi atau trading jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi ini beberapa saham yang saat ini masih berpotensi untuk bergerak sideways maupun naik di saat IHSG mulai turun atau Indonesia masuk masa resesi. Jika kita lihat dari 4 saham ini semua masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Karena masih bertahan di atas support ini, walaupun saya tidak bisa bilang ini akan uptrend, paling tidak garis support ini akan menahan penurunan dari saham-saham ini. Saya kasih contoh saham perbankan. Saham perbankan rata-rata sudah mulai berada di bawah garis supportnya. Bisa kita teman-teman lihat. Saat ini malah untuk saham BBNI, garis EMA 150 malah berada di atas garis EMA 50. Saham BBCA, bisa kita lihat, semua sudah turun di bawah garis EMA-nya. Ini yang membuat saham-saham tersebut akan terus melanjutkan penurunan. Atau bisa kita bilang saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Apabila teman-teman tanya, emang cuma saham-saham consumer good ini saja yang layak untuk kita amati? Sebenarnya enggak. Jika teman-teman amati, saya sudah pernah analisa saham CPIN sebelumnya. Saham CPIN juga masih sangat layak untuk di hold atau teman-teman pingin entry sebenarnya juga masih bisa. Karena secara teknikal saham ini masih bagus. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk secara lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada video saya yang membahas tentang saham CPIN ini. Selain itu, teman-teman bisa lihat saham hoki. Saham hoki memang saat ini mulai bergerak turun tetapi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren sebenarnya saham ini masih oke. Dan saham ini kan juga bergerak dalam bidang consumer goods yang memproduksi beras. Tapi untuk satu saham ini teman-teman harus hati-hati, saham Unilever. Karena saat ini telah turun di bawah daerah support kuatnya di EMA 150. Walaupun saat ini dekat dengan support berikutnya di harga 7.850 yang masih ada potensi untuk rebound. Tapi apabila support ini juga terlewati, maka UNVR juga masih akan terus melanjutkan penurunan. Jadi seperti saran saya pada video sebelumnya, apabila kondisi IHSG seperti sekarang ini, teman-teman ingin membeli saham atau ingin investasi, cari yang masih bertahan di atas support kuat di EMA 50 dan 150. Karena walaupun saat ini teman-teman beli dan saham itu tidak naik, paling tidak saham itu tidak turun. Dan pada saat semua saham mulai naik, saham-saham ini akan naik lebih cepat daripada saham-saham yang bergerak downtrend sebelumnya. Karena itu, coba teman-teman screening lagi saham-saham mana saja yang saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Walaupun IHSG sekarang sedang masa-masa downtrend atau masa-masa turun, bukan berarti kita tidak bisa menganalisa saham. Karena tidak semua saham sedang turun saat ini. Masih ada saham yang masih naik, masih ada saham yang masih bergerak sideways yang masih bisa kita masukkan watchlist atau bisa kita beli untuk investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.